Tuan Cahaya. Mendengar dua kata ini, otak Sun Ning berdengung. Dia sangat jelas tentang identitas Lord of Light, atau dengan kata lain, semua orang di Immortal Realm sangat jelas sekarang bahwa Lord of Light adalah eksistensi yang tidak boleh diprovokasi. Bahkan mereka yang tidak berdaya di Mahkamah Agung, kekuatan di kota terapung ini bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan. Tapi sekarang, Sun Ning tidak punya pilihan. Tuan, jika kita tidak memiliki pembicaraan damai dengan penguasa cahaya, saya pikir penguasa cahaya pasti datang ke sini untuk tujuan lain, bukan hanya untuk mengganggu kita. Mendengar ini, Sun Ning menutupi kepalanya yang mulai perih, dan menatap Hegan. Kamu bilang. Hegan tidak ragu sejenak dan berkata langsung. Saya mengujinya di restoran dengan Lord Guang sebelumnya. Kekuatannya memang sangat kuat. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi saya pikir kekuatannya tidak hanya itu, tetapi juga memiliki kekuatan dan sarana yang sangat kuat. Jika dia benar-benar ingin mengganggu kita, mengapa dia harus membiarkan lingkaran sebesar itu? Jika bawahannya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jika dia langsung menyerang kita, atau menyerang tuannya, kita tidak ada hubungannya. Jadi saya pikir dia datang ke Jiuyu Floating Void City kali ini untuk sesuatu, dan identitas Master Kota Terapung dapat membantunya mendapatkan benda ini. Bawahan itu berani bertanya, terakhir kali Lord berbicara dengan Lord of Light, apakah itu melibatkan sesuatu pada tingkat yang menarik? Sun Ning mengangguk. Dia ingin 300.000 tentara Dao kasar, ku dengar itu sangat berguna. Hegan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Sepertinya kita tidak bisa mengatasinya. Hal-hal ini diperintahkan oleh orang lain dan memiliki hubungan yang kuat dengan kita. Jika kita menyerah, hal-hal penghisap darah itu pasti akan menggigit luka dan mengeluarkan sedikit nilai terakhir dari kita. Di sisi lain, Sun Jiufeng tidak khawatir tentang ini. Penguasa cahaya ada di pihaknya, dan itu hanya transaksi intelijen. Setelah mendengarkan analisis Hegan, Sun Ning tiba-tiba menggeram pelan. Cukup. Aku tidak ingin terlalu banyak mendengar, dan sekarang semuanya berakhir. Saat dia berbicara, Sun Ning menutupi kepalanya. Rasa sakit yang menyengat telah membuat pikirannya meledak. Hegan, kamu menyebarkan berita itu kepada keluarga-keluarga itu sekarang, mengatakan bahwa aku kekurangan bantuan dari orang-orang di atas dan tidak dapat memperoleh identitas Tuan Kota Terapung, dan kemudian mengatur personel untuk mempublikasikan tujuan Tuan Cahaya. Aku jangan percaya hal-hal lama ini. Jika Anda tidak ingin melakukannya, mari kita mengerahkan semua staf kita untuk mempersiapkan serangan malam ini. Tidak peduli apapun, kita harus membunuh yang lain, dan yang tersisa tidak akan dapat menimbulkan gelombang apapun bersama dengan sampah Sun Jiufeng. Hegan memanggil seorang pelayan untuk menjaga Sun Ning, tetapi dia sendiri segera berangkat untuk melaksanakan rencana Sun Ning. Sun Ning menutupi kepalanya. Untuk mengatur personel yang sesuai, Sun Ning memberikan jumlah orang dan rencana yang paling masuk akal di antara perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini sangat menguras semangat dan kesadaran. Bahkan Sun Ning mulai merasa sedikit kewalahan, terengah-engah. Segala sesuatu di sekitar tampak menghilang ke udara tipis, tidak ada suara atau gerakan, hanya keheningan yang mati. Dan dalam keheningan yang mati ini, Sun Ning sepertinya melihat masa depannya. Tenaga kerja yang tidak mencukupi dan pelanggaran yang lemah telah menyebabkan terlalu banyak konsekuensi. Begitu ada kesalahan, seluruh rencana akan dibatalkan sepenuhnya. Apa yang muncul di benak Sun Ning saat ini adalah pikiran dan obsesi yang tak terhitung jumlahnya, yang dipentaskan di depan matanya lagi dan lagi saat dia jatuh dengan putus asa ke dalam jurang. Sun Ning tahu betul bahwa bahkan jika rencananya dilaksanakan dengan enggan, itu tidak akan banyak berpengaruh. Bagaimanapun, jumlah orang yang menderita, dan kekuatannya tidak sepenuhnya memperlebar jarak, dan perbedaan antara kekuatan Lord of Light dan kota terapung 9 meter biasa tidak begitu besar, jadi tidak ada nilai dan signifikansi bagi perbandingan apapun. Jumlah orang selalu merupakan faktor penting dalam menentukan hasil di depan orang-orang dengan kekuatan yang sama. Tapi sekarang, Sun Ning belum menemukan solusi. Bahkan jika dia masih bersikeras menjalankan rencananya, dia tahu lebih baik daripada siapapun apa konsekuensi dari melakukannya. Semua bawahannya akan dihancurkan dalam jarak dekat ini. Jika Anda tidak menemukan bantuan tepat waktu. Seperti lentera yang berputar, potongan-potongan kenangan pernah muncul di benak, sampai pada saat tertentu. Itu benar-benar membeku di kedalaman gunung belakang kota terapung Jiuyu. Sore itu cerah. Ketika Sun Ning masih sangat muda, ayahnya membawanya ke sini dan menunjuk ke pohon ini dan memberitahunya. Ini adalah kartu truf terkuat keluarga Sun saya. Anda tidak dapat menggunakannya kecuali Anda harus melakukannya. Saya harap ketika Anda menggunakan metode ini, keluarga Sun berada pada titik kritis hidup dan mati. Tiba-tiba terbangun dari keadaan kebingungan, Sun Ning terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin,
dan kepalanya masih kesemutan dan rasa sakit yang menyiksa seperti biasa. Sun Ning menutupi kepalanya dengan satu tangan, menopang dirinya dengan satu tangan, dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Jika bukan karena keluarga Sun yang dikelola oleh Sun Ningku, tidak akan ada kebutuhan dan makna untuk ada. Sun Ning menunjukkan kegigihan penuh pada saat ini. Dia ingin menggunakan rahasia yang hanya diturunkan kepada putra tertua. Setelah Qin Yichen melemparkan Hong Na ke kota terapung Jiuyu, dia langsung kembali ke wilayah bintang Huotu. Lagi pula, dia sudah lama pergi, dan masih ada berbagai permintaan, terutama Sydney Kevin, yang pasti sudah menebak sedikit. Pada saat ini, saya masih harus berdiri dan menunjukkan wajah saya. Setelah Qin Yichen mengumumkan bahwa dia keluar, dia pertama-tama berpura-pura menjaga kuil penguasa cahaya, di mana tidak ada hal besar yang terjadi, dan kemudian membawa orang keluar. Sydney Kevin telah lama menunggu di sini, dan dialah yang memanggil Qin Yichen. Sebelum tiba di lokasi, Qin Yichen melihat tekanan hitam dari air yang tergenang. Hanya dalam satu hari, genangan air mencapai ketinggian lebih dari 20 meter. Jika tren perkembangan ini diikuti dengan hujan lebat di tahun-tahun sebelumnya, hanya masalah waktu sebelum benteng itu benar-benar terendam. Sydney Kevin tidak berdaya ketika melihat mata Qin Yichen jatuh di air hitam. Tuan Cahaya, ikut aku, kita akan mendiskusikan sesuatu. Omong-omong, sejak dia bertemu Sydney Kevin, ini adalah pertama kalinya Qin Yichen melihat Sydney Kevin terlihat begitu licik. Apa yang telah terjadi? Sydney Kevin memimpin Qin Yichen ke inti benteng, dan melirik 4 penjaga pengadilan ilahi lainnya, Zhang yang telah lama menunggu di sini, dengan ekspresi bermartabat. Air ini sangat korosif, dan penghalangnya menghabiskan energi lebih dari 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Air hitam dimulai kemarin, jika memungkinkan, saya ingin Anda pergi bersama saya untuk melihat apa yang salah. Selain itu, jika memungkinkan, bisakah Anda meminjamkan kami sedikit lebih banyak sumber daya? Sumber daya di Mahkamah Agung juga sedang terburu-buru. Ngomong-ngomong, kita baru saja membahasnya. Dengan desain benteng, ada saluran di bagian atas yang menghubungkan alam abadi dan wilayah bintang Huotu. Tempat ini tidak terhalang. Jika badai hujan dibiarkan berlanjut, ini air beracun bisa dicurahkan. Sydney Kevin tidak mengatakan sisanya, tetapi semua orang yang hadir mengerti apa artinya.